semua di sana? Senang sekali saya Kak Ros. Seperti biasanya akan menemani Anda dan membuat Anda kenyang walaupun belum makan di acara Rumpi No Secret. Sekarang saya akan menghadirkan seorang cowok yang juga hot, panas. Seorang laki-laki yang sudah menjadi papa. Maco banget ini cowok ya. Buktinya ini adalah cowok yang bertato. Tahu nggak? Tatonya sebelah kanan, tatonya adalah 2 anak-anaknya. Sebelah dada kanan itu tato istrinya. Wah, tuh berarti papa laki-laki yang sayang keluarga ya kan? Tahu nggak tato di sebelah kirinya apa? Tahu nggak tato sebelah kiri apa? Sepeda mini. Langsung kita panggilkan ini Wendy. Inilah papa maco kita ya, bener? Baru dikenalin maco kan? Dipancing dikit sekrupnya kendor. Enggak, gua tahu banget acara ini. Walaupun mancing-mancingnya maco tetap keluarnya begini. Enggak, kalau gua kan kalau gua tuh tipikalnya orang menghargai. Iya. Gua lihat audiens gua. Kalau semuanya cowok, gua cowok. Lu ngomong woi, teriak woi, momen-momen tertentu doang lu. Biasanya kalau nggak ini keseharian mending woi gitu, nggak ada. Gimana? Woi. Woi. Oke, sebelum kita ngobrol sama Wendy, kita lihat dulu seperti apa sih Wendy sebagai sosok seorang suami dan ayah yang cocok. Berikut ini. Pria bernama asli Wendy Armoko ini telah dikaruniai 2 orang anak bernama Audi Orisa Sativa dan Aditya Manilkara Kaugi yang telah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Dikenal sebagai komedian yang sayang keluarga, Wendy bersama Resti Ayu istrinya berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan meskipun Wendy adalah komedian yang sibuk, namun ia selalu bisa menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga kecilnya. Sebagai seorang ayah, perjuangan Wendy membahagiakan anak-anak serta istrinya tidak main-main. Menurut sebuah laman berita, ia akhirnya berhasil membuatkan sebuah kolam renang impian anak-anaknya. Wendy pun tak segan membawa kedua anaknya ini berkenalan dengan hobinya bermain sepeda downhill sejak Audi maupun Kauki masih bayi. Terlihat dari beberapa foto yang diunggahnya ke sosial media. Begitu sayangnya, Wendy pun mengabadikan kedua anaknya di lengan kanannya dalam bentuk tato. Ya, waktu itu Wendy juga pernah diundang ke Rumpi dan ternyata menguak tabir ya bahwa Wendy itu dulu pernah hampir bunuh diri gara-gara ditolak pacarnya. Sebentar, lu nggak ngerasain karena lu nggak pernah nembak cewek. Tapi akhirnya tuh jadi istrinya juga ya, gitu ya, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Ini tatonya yang sampai diabadikan nih, tatonya ya. Yang gede sama yang kecil. Ya. Udah umur berapa sekarang? Sekarang yang gede udah 3,5 tahun, baru kemarin dapat SIM A. Yang kedua baru 2 tahun 3 bulan. Waktu kamu kemarin cari istri gitu kan ya, kan mau melamar nih langsung. Ada pertimbangan nggak sih, udah kebayang nggak sih? Saya tuh kalau cari istri tuh kan juga sekaligus menjadi ibu. Nah, si Mbak Ayu ini apakah sudah dalam bayangan kamu emang cocok menjadi ibu dari anak-anakmu? Atau enggak, kamu ngebayang cuma yang penting istri dulu lah? Pada saat memutuskan untuk menikah sih yang ada di bayangan saya yang cocok jadi ibu sebenarnya saya. Enggak lah, enggak. Pertama kali ketemu sama Ayu, waktu itu sih umurnya masih 18 tahun, jadi memang nggak kepikiran kalau dia bakal jadi istri saya. Cuma pas pertama kali ketemu dia memang ada sparkling. Oh, rasa desir-desir gimana gitu ya? Jadi, kesetrum gimana? Jadi ya udahlah. Makanya gue dendam banget,
gue kesel kalau Eli selalu nonton acara gue. Kenapa? Mengingatkan gue masa lalu gue kayak gitu. Jadi gak gini emang. Pantes, karena kan kurus. Pantes waktu itu Ayunya agak ragu-ragu ya. Agak ragu gitu. Karena giginya lihat. Itu. Ya Allah. Itu berat badannya berapa, Pak? Waktu itu masih kurus banget, masih 50 berapa lah. Sekarang gitu. Berapa? Sekarang udah 60. Wih. Karena kan permohonan dari agensi model gue yang di Itali. Nah, ini kan beda usia 11 tahun gitu ya. Apa perbedaan awal-awal tuh tantangannya apa sih menikah dengan perempuan yang usia jauh lebih muda? Sangat banyak tantangannya. Misalnya? Maksudnya, ya karena usianya kan masih muda, walaupun dia sangat. Walaupun sebenarnya dia pengen menikah muda, pengen punya anak di usia muda. Tapi di berjalannya waktu sebenarnya PR-nya banyak banget karena perbedaan usia. Gua yang mau nggak mau harus menurunkan ego gua dan dia sebenarnya juga belajar bagaimana caranya untuk menaikkan kapasitas hidup dia tuh biar agak-agak ketemu di tengah gitu loh. Wendy, tapi kan nggak gampang ya. Artinya Wendy seorang public figure tuh biasanya kan egonya tinggi gitu ya, besar gitu. Sementara ini menikah dengan seorang gadis belia yang ya gitu yang tadi harus menurunkan egonya tuh gimana caranya? Ya berat sih, maksudnya sampai detik sekarang pun gue masih belajar. Kadang-kadang masih berantem cuma gara-gara hal kecil. Apa misalnya? Apa ya? Apa? Lupa nutup ini dudukan toilet. Enggak. Baju di mana-mana. Ya itu gua sih kadang-kadang lupa ngeflash. Terus juga ya kalau gua mau beres-beres, gua senengnya beres-beres sendiri. Sementara dia pengen bantuin. Karena hal-hal kecil yang bisa diomongin. Misalkan posisi naruh meja, dia pengennya di sini, gue pengennya di sini. Itu kan sebenarnya bisa diomongin, cuma karena lagi capek gitu ya. Gue juga mungkin capek, dia juga mungkin pengen dimengerti. Akhirnya kadang-kadang suka ribut gitu. Suka ribut. Orang ribut lu tepokin. Ini koordinator penontonnya rese nih. Orang lagi ngebahas ribut, tepuk tangan apa? Gue sumpahin keluarga lu ribut mulu. Emosi gue. Tapi kita penasaran nih, Wendy tuh kan orangnya lucu. Kalau dia marah tuh kayak gimana gitu ya. Coba. Gue jadi Ayu nih, gue jadi Ayu misalnya ya. Marahnya Wendy gimana sih? Lagi pindahin meja misalnya. Terus gini. Panggilnya apa sih? Panggilnya apa? Bunda. Oh, Bunda. Beb. Panggil Wendy apa? Ayah. Oh, Ayah. Ayah, kok mejanya taruh di situ sih? Bunda kan pengen taruh di sini. Enggak, kalau bagusan di sini. Enggak, bundanya mau taruh di situ. Bun. Enggak. Enggak Bunda, bagusan di sini, bagusan. Enggak, gini aja. Tapi enggak gampang, Ayah. Itu kan buat naruh-naruh barang, lebih gampang taruh di situ. Terserah. Ya udah terserah Bunda. Oh, terserah sih. Ya udah terserah Ayah aja. Itu kan gitu. Cewek tuh gitu, kadang-kadang susah buat dimengerti. Bunda, dengerin Ayah ya. Ayah tuh maksudnya pindahin ke situ supaya kelihatan lebih bagus. Kalau di situ nanti berantem. Iya, tapi nggak fungsional. Ayah, kalau Ayah mau taruh di situ, Ayah tuker sama berlian deh buat Bunda. Daripada aku ngasih kamu berlian, mendingan aku kasih kamu kompor cawang. Kompor cawang? Apa kompor cawang? Ada kompor yang di daerah Cawang. Jadi kamu tuh semarah-marahnya juga masih sabar. Enggak, kalau gue gini. Kalau marah, kalau pada akhirnya mungkin gue tidak bisa mengontrol diri, gue lebih memilih diam. Oh, jadi kalau diam gitu baiknya diapain? Sukanya diapain, Wendy? Istri gue termasuk yang sabar untuk minta gue senyum. Biasanya kalau misalkan gue marah, gue diam. Pasti beberapa menit kemudian mungkin istri gue pengen situasi baik-baik aja, terus minta yang ayah senyum dong, senyum. Tapi kalau gue sih memang jujur agak susah untuk mengontrol semudah itu dari yang gue merasa bete terus gue harus senyum. Jadi gue lebih memilih untuk ya udah. Jadi kamu termasuk Budi juga gitu ya? Iya. Termasuk juga. Oke, kita akan ngobrol lagi sama Wendy ya. Seperti apa sih kalau itu tadi Wendy sebagai seorang suami, kalau Wendy sebagai seorang ayah, itu ayah yang seperti apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi.